Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat menikmati hari yang baru ini dengan segala limpah berkat yang kita terima di dalam Tuhan. Orang-orang yang menerima berkat Tuhan, mereka tidak lupa bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kita nikmati bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita sungguh membutuhkan firman Tuhan hari ini untuk kiranya menolong kita dikala kita akan menjalankan berbagai tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, biarlah nama-Mu Tuhan yang tetap kami muliakan, karena kami menyadari bahwa kehidupan yang kami nikmati sampai hari ini tidak lepas dari setiap kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami sungguh merindukan kehidupan kami diperlengkapi dengan firman-Mu. Karena kami lemah dan terbatas, kekuatan kami hanya ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Yang kiranya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk betapa pentingnya mendengarkan Engkau berbicara di dalam diri kami, supaya betul-betul iman kami bertumbuh pada kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampuni kami umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami diberikan kelayakan untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami sambut firman-Mu di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Sabtu 22 Juni 2024 terambil dalam kitab Ulangan. Pasalnya yang ke-6, kita akan membaca dari ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema dari bacaan Alkitab hari ini, mengajarkan berulang-ulang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, manusia lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu yang diulang-ulang. Pola pengulangan, baik hal positif ataupun negatif, mampu mengubah pola pikir seseorang dan mempengaruhi perilakunya. Nah, ketika perintah Tuhan Allah diajarkan berulang-ulang, maka tujuannya adalah menghasilkan perilaku hidup yang taat pada perintah itu. Mengulang-ulang pengajaran tentang Tuhan Allah dan perintahnya adalah kewajiban dari setiap orang tua. Nah, sasarannya bukan saja membawa anak-anak mentaati Tuhan Allah, melainkan juga orang tua dibentuk terlebih dahulu untuk taat kepada Tuhan. Si pengajar lebih dahulu melakukan apa yang diajarkannya. Perintah ini pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, selanjutnya menjadi tugas semua orang percaya, agar setiap generasi umat Tuhan taat melakukan segala perintahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengajarkan berulang-ulang pada waktu duduk di rumah, dalam perjalanan, pada waktu berbaring, pada waktu bangun. Juga menjadikan pengajaran ini mengingat yang diikat sebagai tanda pada tangan, lambang di dahi, menuliskan di tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Nah, semua petunjuk ini menegaskan betapa pentingnya dan krusialnya perintah Tuhan Allah untuk segera dan selalu diajarkan. Nah, secara implisit menyatakan tidak ada batas ruang ataupun waktu dalam mengajarkan perintah-perintahnya, di mana saja dan kapan saja harus diajarkan. Nah, orang tua bertanggung jawab memperkenalkan Tuhan Allah dan segala kehendaknya pada anak-anak, sejak bayi hingga mereka dewasa. Nah, sampai kapan orang tua bertugas sebagai pengajar? Hingga menutup usianya. Nah, sedang sejak kecil hingga anak telah dewasa,
orang tua tetap saja memikul tanggung jawab mengajarkan perintah Tuhan Allah. Demikian sebaiknya sejak usia kanak-kanak hingga dewasa, setiap anak harus memiliki kesediaan untuk menerima didikan dan pengajaran. Menolaknya adalah sebuah kebodohan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dan itu kata Amsal 12 ayat 1. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawab ini. Menjadikan keluarga kita sebagai tempat untuk mengenal dan mentaati segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur di dalam segenap kehidupan yang kami jalani sebagai orang-orang percaya. Ada firman-Mu ya Tuhan yang selalu mengajar kami. Ada firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Karena kami sadar akan ketidakmampuan kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, siapapun kami, untuk menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami butuh firman-Mu setiap saat dan waktu. Karena hanya firman-Mu ya Tuhan yang dapat mengingatkan kami, mengendalikan setiap kehidupan kami supaya keputusan-keputusan yang kami ambil tidak berdasarkan pada kekuatan kami sebagai manusia, tetapi bagaimana segala sesuatu yang kami lakukan itu berdasarkan apa yang Engkau firmankan. Kami akan disebut berbahagia ketika kami yang bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi firman ini merupakan unsur terpenting sebagai berita pengajaran bagi kami dari Tuhan, supaya betul-betul pikiran, hati, perasaan, ucapan-ucapan kami dibentuk oleh firman-Mu, sehingga menghasilkan satu kehidupan orang-orang percaya, keluarga Kristiani yang mengenal Engkau dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami sangat diberkati. Kami rindu memulai hari ini bersama dengan Engkau, karena kami percaya hanya Engkau sajalah Allah kami yang dapat menghadirkan suasana hati yang mendatangkan damai sejahtera. Mungkin di hari ini akan ada tantangan yang kami lewati. Mungkin hari ini ada kebahagiaan yang akan kami nikmati. Tetapi sesungguhnya apapun keadaan-keadaan hidup yang harus kami jalani, ajarkanlah kepada kami untuk tetap hidup di dalam Engkau, sehingga perjalanan kehidupan kami di dunia ini akan beruntung karena pertama kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya membangun keluarga yang Kristiani, yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mau mendengarkan segala perintah Tuhan. Keluarga yang mau melakukan segala kehendak Tuhan. Maka keteladanan sebagai orang tua pun harus dibuktikan untuk kiranya mendidik, mengarahkan anak-anak kami pada kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ketika juga memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Biarlah kami terus bersama, bergandengan tangan, doa bersama, belajar firman bersama dalam keteguhan hati iman kami orang percaya, supaya kami tidak akan tersesat, tapi kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami. Apapun profesi pekerjaan kami, Tuhan berkati. Adapun yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati segala ungkapan syukur mereka. Adapun yang juga sementara bergumul dalam keadaan sakit, Tuhan hiburkan dan kuatkan kiranya mereka untuk percaya dan menanti pertolongan Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang penuh dengan segala keajaiban, kiranya akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati, hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman diberkati, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, para pendeta, semua yang melayani Engkau Tuhan diberkati kiranya untuk menjadi berkat. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin kami diberkati, biar terus hidup di dalam keadilan, di dalam takut akan Tuhan. Kepemimpinan yang takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka, sehingga semua masyarakat, bangsa dan negara ini akan terus hidup memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami mempersembahkan kehidupan kami, keluarga kami, untuk tetap ada di dalam rancangan indah-Mu ya Tuhan Allah. Maka ini doa kami, ini pengharapan iman kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya hari ini kita semua diberkati, selamat menikmati hari yang baru dalam anugerah berkat Tuhan. Semoga keluarga kita terus diberkati untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat sejauh mana Tuhan ada dan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan menolong kita semua, shalom dan damai di hati.